Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 363 ayat 8. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Sabtu 24 April 2021 dari kitab Mazmur pasal 118 ayat 17 mengatakan, "Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Dang tagamo mate au, sai na mangolu doau asa hupajojor akka pabahenan ni Jahuba." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, semua orang percaya memuji kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Dalam Mazmur pasal 118, seruan merayakan kebaikan Tuhan kepada umatnya kita temukan. Hidup sesuai petunjuk Tuhan melalui hukum Tauratnya. Dengan itu, kita bisa menjalani hidup yang menyenangkan. Kitab Mazmur pasal 118 ini dianggap sebagai Mazmur mesianik, yang mana beberapa ayat dihubungkan dengan Tuhan Yesus Kristus. Juga bersifat Mazmur nubuat, menubuatkan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Pemazmur mengucapkan syukur untuk segala kebaikan Tuhan dan belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa yang dia alami. Pemazmur merasa bahwa tidak cukup hanya dia sendiri mengekspresikan rasa syukurnya kepada Tuhan. Dan oleh karena itu dia mengajak orang-orang lainnya. Dia mengajak jemaat Israel untuk memuji Allah Israel, Allah yang membuat perjanjian dengan umatnya, Allah yang senantiasa setia dengan janjinya. Walaupun umat Israel tidak setia, tetapi Allah tetap setia dengan janjinya kepada jemaat, kepada umat yang tidak setia.
Bahkan Allah mengampuni dosa ketidaksetiaan mereka. Pemazmur juga mengajak orang untuk takut akan Tuhan, mengajak orang untuk bertobat dengan tulus, mengucapkan syukur, dan menerima pengampunan dosa. Dia mengatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini menjadi nyanyian nasional bangsa Israel. Pemazmur mengajak seluruh umat Israel untuk bergabung dengannya dalam mengucap syukur kepada Allah. Saat pemazmur mengalami tekanan di setiap sisi kehidupannya, sampai dia tidak bisa bergerak dengan bebas, bagai terhimpit di ruang sempit, dia memanggil Tuhan untuk membebaskannya. Maka Tuhan bertindak memberi dia ruang kebebasan dari setiap sisi. Dia bisa bergerak dengan leluasa. Itulah keadaan yang dirasakan oleh pemazmur. Maka dia bernyanyi. Dia memuji Tuhan. Dia bersyukur karena memiliki kebebasan itu. Allah menjawab pemazmur, membebaskannya dari masalahnya. Pemazmur percaya kepada Allah, bahwa Allah di pihaknya, Allah bersamanya. Allah adalah satu-satunya sumber kedamaian, sumber keselamatan. Hanya Allah yang patut dia andalkan. Hanya Allah yang patut memiliki kuasa untuk kelepasannya. Hanya Allah yang layak dia percaya. Hanya Allah satu-satunya untuk selama-lamanya. Sebagai ucapan syukur adalah memanfaatkan segala pemberian Tuhan dengan sebaik-baiknya. Menggunakan hidup kita untuk hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Menjaga kehidupan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Terlebih saat sekarang ini, saat kita menghadapi pandemi coronavirus 19, kita dianjurkan untuk menjaga jarak, menghindari kerumunan, memakai masker, mencuci tangan, memakan makanan yang bergizi dan sehat untuk menambah imun kita. Bahkan, jangan lupa berdoa memohon pertolongan kepada Tuhan. Memakai ilmu pendidikan kita, memakai talenta kita, memakai harta yang Tuhan berikan kepada kita untuk tujuan baik. Dengan rela berbagi kepada sesama. Apalagi yang mengalami kesulitan karena terpaan COVID-19. Karena dampak COVID-19, sosial ekonomi bisa menghimpit, bahkan menyulitkan beberapa orang. Mari saling menolong, saling membantu, seperti yang Tuhan inginkan. Saudara-saudara, bersama pemazmur dan dalam Yesus Kristus yang telah menggenapi kepercayaan pemazmur ini hingga sempurna, hingga tuntas. Mari kita dengan percaya mengucapkan, aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami. Pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan semua perbuatan Tuhan hingga penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Dialah Tuhan kami yang hidup. Kuduskan dan pusatkanlah hati kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan
dan yang harus kami tinggalkan. Dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkanlah kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami Tuhan Yesus Kristus. Di dalamnya lah kami hidup. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 363 ayat 8. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.